Video ini dipersembahkan untuk simulasi visitasi akreditasi. Sebelum dilaksanakan visitasi, asesor harus mengkaji dan memahami isi unggahan dokumen yang ada di sistem, sehingga pada saat visitasi tidak mengalami kendala dalam menelaah dokumen. Kemudian observasi dan wawancara pihak yang terkait pada sekolah yang divisitasi. Pelaksanaan visitasi pada sekolah yang dituju. Visitasi dilaksanakan selama 2 hari bersama tim visitasi yang telah diberikan tugas oleh BEM Provinsi Sulsel untuk melaksanakan visitasi. Visitasi dilaksanakan dengan mengawali temu awal yang dihadiri oleh kepala sekolah dan stakeholder sekolah. Pada temu awal ini, asesor menyampaikan surat tugas dan menyampaikan bahwa kehadirannya bukan mencari kekurangan dan kesalahan, tetapi kehadirannya untuk mencocokkan data yang diunggah melalui sistem, sehingga nanti berdampak pada hasil kesimpulan kinerja yang diperoleh sekolah. Ada beberapa metode penggalian data yang saya lakukan untuk meng-cross-check atau mengklarifikasi kebenaran data yang diunggahnya. 1. Telaah dokumen. Dalam telaah dokumen, asesor mencocokkan data yang diunggah untuk mencari keasliannya, seperti tata tertib, tahun berlakunya, tanggal pemberlakuan tata tertib, dan sebagainya. Dokumen yang lain berkaitan dengan tata tertib yaitu buku piket dan buku catatan wali kelas. 2. Penggalian data melalui observasi. Observasi ini dilaksanakan dalam rangka mengamati lingkungan sekolah yang divisitasi. Tiga, penggalian data melalui wawancara. Di antaranya wawancara yang saya laksanakan wawancara guru mata pelajaran informatika tentang proses pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana cara menyusun RPP dengan baik. Bagaimana proses pembelajaran, saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu. Silakan Ibu. Perkenalkan, sebelumnya saya Dila Nur Ahadiya. Saya merupakan guru mata pelajaran informatika di Mandua Sopeng. Saya di Mandua Sopeng ini berangkat di tahun 2020. Mengajar pertama kali untuk mata pelajaran informatika pada tahun ajaran 2021-2020 pada kelas 10. Bisa Ibu menceritakan pengalamannya mengajar di sekolah ini? Ada hal yang baru lagi, pengalaman baru lagi saat mengajar siswa, terutama mata pelajaran informatika ini dulunya disebut TIK ya, dan sudah lama vakum ya, sempat hilang dari kurikulum, kemudian datang kembali
main handphone tapi tidak belajar bagaimana cara pemanfaatan yang baik ya. Nah itu yang mereka mulai diajarkan bagaimana caranya, dan di informatika sendiri diajarkan aplikasi-aplikasi sederhana bagaimana cara membuat aplikasi. Itu yang membuat mereka lebih tertarik. RPP-nya Ibu, bagaimana itu RPP-nya khusus untuk informatika? Ada memang khusus? Saya dapat dari peraturan, kemudian itu merupakan berupa silabus, kemudian saya kembangkan kembali, melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan melihat karakteristik siswa yang heterogen. Kemudian saya mencari metode-metode pembelajaran apa saja yang tepat digunakan pada masa saat ini dengan keadaan siswa di setiap fase seperti apa. Kemudian barulah RPP itu saya buat. Jadi Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 10. Ada guru yang lain selain Ibu? Baru saya. Oh, baru. Kemudian itu Selain penggalian data tersebut, juga digunakan penggalian data melalui angket, seperti yang ada pada butir 4 mutu lulusan, yaitu bullying. Setelah selesai semua telaah dokumen, observasi wawancara dan angket, semua aspek dan butir IASP. Maka diakhiri dengan temu akhir pada hari kedua. Dengan menyampaikan temuan sebagai rekomendasi untuk pengembangan sekolah yang telah divisitasi.